Baik pemirsa, ini adalah gambar detik-detik menjelang keberangkatan Habib Rizik Syihab. Kita lihat suasana yang tadi sempat terjadi beberapa saat lalu sebelum jeda. Habib Rizik Syihab bersama keluarga yang akan pulang ke Indonesia sudah berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan juga mendapatkan pengawalan yang cukup ketat tentunya, mulai dari keberangkatannya menuju Jeddah, kemudian dari hotel tempat ia menginap sampai kemudian tiba di bandara. Kita lihat banyak juga ini masyarakat ataupun warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi yang mengantar Habib Rizik Syihab menuju bandara dan juga melepas kepergiannya. Seperti tadi yang sudah kami dapatkan informasi dari salah seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi, yaitu Bapak Mawardi, yang menjelaskan apa rencana Habib Rizik Syihab ketika kembali ke tanah air, yaitu melakukan revolusi akhlak. Itu yang sempat disampaikan oleh Habib Rizik Syihab kepada warga negara Indonesia yang berada di sana ataupun berada di Arab Saudi. Kita akan nantikan juga kepulangannya pukul 19.30 waktu setempat ataupun waktu Jeddah. Itu merupakan jadwal penerbangan Habib Rizik Syihab kembali menuju Jakarta. Kita lihat Habib Rizik Syihab bersalaman, mengucapkan selamat tinggal dengan para pengikutnya, dengan para warga negara Indonesia yang berada di sana. Dan juga kita lihat pengawalan yang didapatkan oleh Habib Rizik Syihab. Pak Mawardi tadi sudah menceritakan bahwa dengan cukup baik ini pihak pemerintah setempat untuk bisa memberikan pengawalan dan juga pengamanan terhadap Habib Rizik Syihab. Mas Ahmad Baidowi, Mas Awi masih bersama kami ya Mas? Ya, masih. Baik, Mas Awi mungkin tadi juga sudah sempat melihat gambar yang kami tayangkan ini, bahwa Habib Rizik Syihab ini sedang ada di bandara dan juga masuk akan boarding begitu, Mas Awi. Ya betul, itu sekaligus menjawab kesimpang siuran informasi tentang kepulangan beliau. Seperti kami sampaikan di awal, kami dari fraksi P3 menyampaikan selamat datang kepada Habib Rizik di Indonesia, karena beliau adalah warga negara Indonesia, memiliki hak untuk pulang ke Indonesia. Tinggal bagaimana kita menyambut beliau dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun harus diingatkan juga ada sekarang ini pada kondisi pandemi COVID-19 untuk tidak menimbulkan kerumunan massa yang terlalu besar. Artinya terkait dengan protokol kesehatan saya yakin itu sudah diingatkan semua ya. Karena jangan sampai ini menjadi klaster baru. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan bahwa ketika beliau nanti pulang ke tanah air, ada satu agenda besar yakni revolusi akhlak. Seperti kami tegaskan, revolusi akhlak itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Tetapi oleh sebagian orang seringkali kehadiran beliau di tanah air sering dimaknai sebagai sebuah gerakan politik. Tetapi itu kan hal-hal yang berbeda saya kira gitu. Kalau beliau menyampaikan aspirasi politiknya itu harus dibaca sebagai hak individu gitu. Beliau sebagai warga negara memiliki hak gitu kan. Tetapi apakah itu mengerucut pada sebuah gerakan politik itu belum, masih lama dan masih panjang itu gitu. Baik, Mas Adi mungkin penutup. Dan satu lagi tadi Kang, ya halo. Satu lagi silakan, Mas Awi, kami menegaskan bahwa tadi sempat disinggung mengenai kasus hukum beliau. Tentu kami berharap aparat kepolisian nanti bertindak secara profesional dan proporsional. Artinya kalau memang kasus hukum yang sudah di stop di SP3, ya nggak usah diungkit-ungkit lagi, tinggal disampaikan kepada publik. Dan sebagai warga negara beliau memiliki hak dan posisi yang sama di mata hukum, juga berhak juga mendapatkan perlindungan hukum. Dan sama seperti siapapun kalau memiliki kesalahan yaitu diproses hukum, tetapi jangan dicari-cari kesalahan, seolah-olah mencari-cari kesalahan itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun, apalagi kepada Habib Rizik Syihab misalkan yang kita tahu beliau pemimpin imam besar sebuah ormas gitu. Baik.
Mas Adi, kita sudah dengarkan tadi pendapat dari Mas Awi, jangan mencari-cari kesalahan. Sesuai sebenarnya sejalan dengan apa dipesankan oleh Pak Mahfud MD, pesannya kepada pihak kepolisian tidak perlu berlebihan, tidak perlu ada tindakan represif, tapi kemungkinannya untuk bisa membuka-buka kembali, mengais-ngais kembali, kemungkinan untuk membuka kasus. Mas Adi mungkin terakhir. Ya, kalau melihat video eksklusif tadi yang ditampilkan oleh TV One, sepertinya kita semua di Indonesia layak untuk mengatakan ahlan wa sahlan ya Habib Rizik di Indonesia. Akan kembali karena kemudian dinanti kiprah politiknya di masyarakat. Terlepas dari pro kontra dan kegaduhan yang ada, yang jelas Habib Rizik sudah tampil menjelma sebagai satu lokomotif yang dianggap menjadi simbol kelompok-kelompok kritis yang kemudian menjaga jarak dengan kekuasaan politik saat ini. Itulah yang saya bilang bahwa Habib Rizik ini sudah menjadi komoditas politik, terutama sikapnya yang tegas, keras terhadap pemerintah. Ini yang kemudian selalu membuat Habib Rizik menarik untuk selalu diperbincangkan, entah pulang atau tidak, Putri. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah, terlepas dari pro kontra apapun, bahwa ada sosok di luar NU, di luar Muhammadiyah, di luar Nahdlatul Wathon, di luar Madlaul Anwar, yaitu namanya Habib Rizik, yang saat ini sedang digandrungi oleh begitu banyak umat di Indonesia, terutama umat Islam ya, yang kemudian dianggap menjadi sebagai simbol dalam melakukan protes-protes jalanan yang sampai sekarang kiprahnya tentu saja akan dinanti. Semoga tidak ada konflik dan ketegangan-ketegangan apapun, baik konflik politik dan keagamaan, dan semoga revolusi akhlak itu terjadi pada kita semua, menjaga suasana damai tentang keindonesiaan, protes tetap berlanjut, demo tetap berlanjut, mangga kira-kira begitu, tapi jangan sampai ada upaya untuk mendiskreditkan salah satu pihak tertentu. Yang terakhir tentu saja apa yang disampaikan oleh Mas Dawi cukup bagus, bahwa polisi mestinya memberikan satu statement yang cukup tegas. Kalau memang kasus Habib Rizik yang sudah di stop, dihentikan, sampaikan itu sudah di stop. Tidak perlu memberikan satu statement yang justru bersayap, yang membuat tafsir-tafsir berbeda dari masyarakat. Kalau melihat statement beberapa jam yang lalu, polisi mengatakan belum dilihat seutuhnya, akan mengecek mungkin ada kasus lain. Itu saya kira masih satu pernyataan politik yang saya kira cukup politis gitu ya, yang orang kemudian menduga-duga, jangan-jangan sebenarnya masih ada kasus yang mengganjal. Padahal kalau di tracking di media, semua kasusnya sudah banyak yang selesai. Mas Adi Prayitno, terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Mas Ahmad Baidowi, terima kasih untuk waktunya, Mas. Selamat malam dan juga selamat aktivitas kembali. Makasih Putri. Terima kasih Mas Awi. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Esok kami akan bawa Anda juga untuk mengetahui tentunya bagaimana kabar terbaru mengenai ketibaan Habib Rizik Sihab di Indonesia. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama bersama rekan saya Windy Wellingtonia. Saya Putri Viola pamit, Anda bisa mendapatkan kabar-kabar terbaru cukup klik saja tv1news.com. Selamat malam, sampai jumpa.